Halo semuanya, perkenalkan saya Maisa Mulyana Panggawian dengan NPM 082166968584. Di sini saya akan membawakan materi tentang himpunan. Himpunan itu sendiri atau yang sering disebut dengan set memiliki definisi kumpulan objek-objek yang berbeda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Objek di dalam himpunan disebut dengan elemen, unsur maupun anggota. Contoh dari sebuah himpunan itu adalah hewan berkaki 4 yang memakan rumput, seperti kuda, sapi, dan lain sebagainya. Adapun untuk cara penyajian himpunan itu ada 4 cara, yaitu yang pertama, enumerasi yang merupakan setiap anggota dari himpunannya didaftarkan secara rinci. Contohnya, himpunan 4 bilangan genap positif pertama, yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Yang kedua adalah simbol-simbol baku, di mana P merupakan himpunan bilangan bulat positif. Di sini simbol bakunya yang dipakai adalah P. Yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan, yang mana anggotanya merupakan X, yang mana X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Selanjutnya adalah dengan cara diagram Venn. Jika diketahui anggota dari himpunan semesta 1 sampai 8 dan anggota dari himpunan A 1, 2, 3, 5 dan anggota himpunan B 2, 5, 6, 8, maka dapat digambarkan diagram Venn sebagai berikut, yang mana beririsan pada A dan B beririsan pada 2 dan 5. Selanjutnya adalah himpunan kosong atau null set. Himpunan dengan kardinal sama dengan 0 ataupun jumlah elemennya tidak ada atau sama dengan 0 disebut dengan himpunan kosong atau null set. Untuk notasinya seperti ini, seperti 0 yang diberikan garis ke arah kiri, terus seperti kurung kelawar yang tidak memiliki elemen. Contohnya himpunan E yang mana anggotanya X dan X itu lebih kecil dari X. Karena penyataannya salah dan tidak ada X yang lebih kecil dari X, maka jumlah kardinalitasnya sama dengan 0 atau tidak memiliki elemen. Begitu pula yang selanjutnya. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A. Maka hal itu disebut dengan kardinal dari himpunan A. Untuk notasinya dapat dituliskan dari N dari himpunan A atau A yang dihimpit oleh dua garis lurus. Contohnya yang pertama yaitu himpunan B yang beranggotakan X dan X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Sehingga anggotanya ada anggota B ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Untuk semua untuk semua jumlah anggota dari B disebut dengan kardinalitas, yaitu totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, maka kardinalitas dari himpunan B adalah 8. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan sebagai supersubset. Untuk notasinya dapat dituliskan seperti ini, dan untuk dalam diagram Venn dapat digambarkan lingkaran A berada dalam lingkaran B, yang berarti bahwa B dikatakan supersubset dari himpunan A. Selanjutnya adalah himpunan yang sama. Jika himpunan A sama dengan himpunan B dan jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Himpunan A sama dengan himpunan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Untuk notasinya dapat dituliskan seperti ini. Himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Himpunan yang ekivalen yaitu himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika
kardinalitas dari kedua himpunan tersebut sama. Kardinalitas yang dimaksud adalah jumlah elemen atau jumlah anggota dari kedua himpunan tersebut sama. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, jumlahnya ada 4, dan B memiliki anggota A, B, C, D, dan jumlahnya juga ada 4, maka dapat disimpulkan bahwa himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Disebabkan karena kardinalitas dari himpunan A sama dengan kardinalitas dengan himpunan B yang berjumlah sama dengan 4. Selanjutnya adalah himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau juga disebut sebagai power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Untuk notasinya dapat dituliskan sebagai PA atau A atau 2 pangkat A. Jika kardinalitas A sama dengan M, maka kardinalitas dari P himpunan A sama dengan 2 pangkat M. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 1 dan 2, maka PA sama dengan himpunan kosong, 1, 2, dan himpunan A yang beranggotakan 1 dan 2. Selanjutnya adalah himpunan saling lepas, yang mana dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Untuk notasinya seperti himpunan A, garis lurus agak mereng, terus himpunan B. Dalam diagram Venn dapat digambarkan seperti ini, tidak bersinggung atau tidak terkena sedikit pun, tidak ada arsiran. Untuk contohnya, jika diketahui himpunan A memiliki anggota X, yang mana X elemen P, dan X itu lebih kecil dari 8, dan B memiliki anggota 10, 20, 30. Karena anggota tidak memiliki kesamaan, maka himpunan A dan himpunan B saling lepas atau A disjoint himpunan B. Operasi terhadap himpunan. Yang pertama itu ada irisan atau intersection. Untuk notasinya dapat ditulis sebagai berikut. A bentuk putar balik atau dibaca dengan irisan A iris B sama dengan anggotanya itu X, yang mana X elemen A dan X juga elemen B. Artinya himpunan A dan B memiliki anggota yang sama. Jika dalam diagram Venn dapat digambarkan sedemikian, dan anggota yang sama dapat diarsir. Contohnya, himpunan A memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, dan himpunan B memiliki anggota 4, 10, 14, 8. Untuk A irisan B, kita dapat melihat anggota dari himpunan A dan himpunan B yang sama, yaitu 4 dan 10. Maka untuk A iris B adalah elemennya itu 4 dan 10. Yang kedua adalah gabungan atau union. Untuk notasinya dapat dituliskan sebagai himpunan A, gambar U, hampir menyerupai U. B, dibaca dengan gabungan. Himpunan A gabung B, anggotanya X, yang mana X elemen A atau X juga elemen B. Artinya, jika himpunan A dan himpunan B itu digabung, maka jika digambarkan dalam diagram Venn, maka lingkaran tersebut semua diarsir. Contohnya yaitu, jika himpunan A memiliki anggota 258 dan B memiliki anggota 7522, maka A gabung B adalah 257822. Karena ada anggota yang sama, cukup ditulis satu kali. Yang ketiga adalah komplement. Untuk notasinya seperti ada garis di atas simbol baku himpunan tersebut. Contohnya, himpunan A komplement sama dengan anggotanya X, yang mana X elemen dari himpunan semesta dan X tidak elemen dari A. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka himpunan A tidak diarsir, dan di luar himpunan A yang merupakan anggota himpunan
semesta diarsir. Contohnya, jika diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka soal nomor 1, jika himpunan A adalah 1, 3, 7, 9, maka A komplement yang kita cari adalah elemen yang terdapat dalam himpunan semesta atau himpunan U dan tidak terdapat di himpunan A, yaitu 2, 4, 6, 8. Begitu juga pada soal nomor 2. Yang keempat adalah selisih atau difference. Untuk notasinya, seperti tanda kurang biasa, yaitu A selisih B sama dengan elemennya X, yang mana X elemen A dan X bukan elemen B. Jadi, di mana X itu ada di A, tapi tidak ada di B, maka sama juga disebut A dengan A iris B komplement. Untuk diagram Venn-nya dapat digambarkan sebagai berikut, di mana A selisih B akan diarsir pada bagian elemen A yang tidak memiliki kesamaan dengan B. Contohnya, jika kita memiliki himpunan A yang beranggotakan 1 sampai 10 dan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, maka A dikurang B adalah bilangan yang tidak terdapat di B, tapi terdapat di A, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Tetapi jika B dikurang A adalah himpunan kosong, karena semua bilangan yang ada di B terdapat di A. Selanjutnya adalah beda stangkop, atau yang dalam bahasa Inggrisnya dapat disebut sebagai numeric difference. Untuk notasinya, seperti lingkaran yang diisi dengan tanda tambah. Seperti ini. Himpunan A dibeda stangkop himpunan B sama dengan A gabung B dikurang A iris B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Untuk diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti ini, kira-kira berlawanan dengan irisan. Jika irisan diarsir pada bagian yang sama, tapi beda stangkop diarsir pada bagian yang tidak sama. Contohnya itu, jika kita memiliki himpunan A yang memiliki elemen 2, 4, 6, dan B memiliki elemen 2, 3, 5, maka A beda stangkop B, kita lihat dulu. Elemen dari A dan B yang sama adalah 2, sehingga bagian yang diiris adalah tempat 2 berada, yaitu berarti anggota dari A beda stangkop B adalah anggota ini semua, anggota A dan B kecuali 2, yaitu 3, 4, 5, 6. Selanjutnya adalah perkalian Cartesian atau Cartesian product. Untuk notasinya seperti perkalian biasa, yaitu A kali B sama dengan elemennya anggota AB, di mana A elemen himpunan A dan B elemen dari himpunan B. Misalkan, jika kita memiliki himpunan C yang beranggotakan 1, 2, dan 3, dan D yang beranggotakan AB, maka C dikali D adalah 1 dikali A, 1 dikali B, 2 dikali A, 2 dikali B, 3 dikali A, 3 dikali B. Maka dapat disimpulkan bahwa perkalian itu dapat dilakukan secara bertahap atau berurutan, guys. Selanjutnya adalah hukum-hukum himpunan. Disebut juga sifat-sifat atau properti himpunan. Atau juga disebut sebagai hukum aljabar himpunan. Yang pertama, hukum identitas, di mana A gabung himpunan kosong, maka menghasilkan himpunan A itu sendiri. Dan A iris himpunan semesta, maka menghasilkan himpunan A itu sendiri juga. Dalam hukum nul atau hukum dominasi, jika himpunan A diiris dengan himpunan kosong, maka menghasilkan himpunan kosong itu sendiri. Jika himpunan A digabung dengan himpunan semesta, maka menghasilkan himpunan semesta itu sendiri. Hukum komplement, di mana
A gabung A komplement menghasilkan hukum semesta, himpunan semesta, dan A diirisi A komplement menghasilkan himpunan kosong. Hukum idempoten, di mana A gabung A sama dengan A itu sendiri dan A iris A sama dengan A itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum komutatif, di mana himpunan A gabung himpunan B sama dengan B gabung himpunan A, dan himpunan A diiris himpunan B sama dengan B iris himpunan A. Hukum asosiatif yaitu himpunan A gabung himpunan B gabung C sama dengan himpunan A gabung B gabung C. Dan himpunan A iris himpunan B iris C sama dengan himpunan A iris B iris C. Yang selanjutnya adalah hukum distributif, di mana himpunan A gabung himpunan B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Himpunan A iris himpunan B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Selanjutnya adalah hukum de Morgan, di mana A iris B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Selanjutnya adalah A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement. Hukum 1/0, yaitu di mana komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta dan komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Selanjutnya adalah prinsip dualitas. Prinsip dualitas merupakan dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Prinsip dualitas pada himpunan misalkan S adalah suatu kesamaan atau identiti yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S diperoleh, maka S diperoleh dari S mengganti. Jika gabung dualnya itu iris. Jika iris dualnya itu gabung. Jika himpunan kosong dualnya itu himpunan semesta. Jika himpunan semesta itu dualnya itu himpunan kosong. Selanjutnya adalah dualitas pada hukum-hukum tadi, yaitu yang pertama hukum identitas yang memiliki A gabung himpunan kosong menghasilkan A, maka dualnya itu A iris himpunan semesta maka menghasilkan A. Hukum nul atau dominasi, jika A iris himpunan kosong menghasilkan himpunan kosong, maka dualnya A gabung himpunan semesta maka menghasilkan himpunan semesta. Hukum komplement, di mana A gabung A komplement maka menghasilkan himpunan semesta, dan dualnya itu jika A iris A komplement menghasilkan himpunan kosong. Himpunan idempoten, jika A gabung A maka menghasilkan A, dualnya itu A iris A menghasilkan A. Hukum penyerapan itu A gabung A iris B sama dengan A, dualnya A iris A gabung B sama dengan A. Hukum komutatif, A gabung B sama dengan B gabung A, dualnya A iris B sama dengan B iris A. Hukum asosiatif, di mana A gabung B gabung C sama dengan B gabung A gabung B gabung C, dualnya A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Hukum distributif, jika A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C, dualnya itu A iris B gabung C sama dengan A gabung B, A iris B gabung A iris C. Hukum de Morgan,
Jika A gabung B komplement sama dengan A komplement iris B komplement dualnya, A gabung B komplement sama dengan A komplement gabung B komplement. Hukum 0 per 1 ya, yaitu komplement dari himpunan kosong sama dengan himpunan semesta. Duanya komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Prinsip-prinsip inklusi dan eksklusi, di mana ada lemma. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin, maka kardinalitas dari A gabung B adalah kardinalitas A ditambah kardinalitas B. Untuk teorema, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A gabung B berhingga, lalu kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B dikurang kardinalitas dari A iris B. Untuk lemma, misalkan AB adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A beda setangkup B berhingga dan kardinalitas dari A beda setangkup B sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B sama dengan kardinalitas A iris B. Untuk teorema yang memiliki 3 himpunan seperti A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas A gabung B gabung C berhingga dan kardinalitas A gabung B gabung C sama dengan kardinalitas A tambah kardinalitas B dikurang kardinalitas C dikurang kardinalitas A gabung B dikurang kardinalitas A iris C dikurang kardinalitas B iris C ditambah kardinalitas A iris B, iris C. Prinsip-prinsip inklusi dan eksklusi. Contohnya itu seperti berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis membagi 3 atau 5. Penyelesaiannya, kita ketahui bahwa A adalah himpunan bilangan bulat yang habis membagi 3, B himpunan bilangan bulat yang habis membagi 5. Maka A iris B merupakan KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Yang ditanyakan adalah kardinalitas dari A gabung B. Maka kardinalitas A sama dengan 100 per 3, yaitu 33. Kardinalitas B adalah 100 per 5, yaitu 20. Maka kardinalitas A iris B sama dengan 100 per 15, yaitu 6. Untuk kardinalitas B gabung untuk kardinalitas A gabung B sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurang kardinalitas A iris B sama dengan 33 tambah 20 kurang 6 yaitu 47. Jadi ada 47 buah bilangan yang habis membagi 3 dan 5. Selanjutnya adalah partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan seterusnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung AN sama dengan A dan AI iris AJ adalah himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contohnya yaitu misalkan A memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka memiliki elemen dari 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6 yang merupakan partisi dari A. Pembuktian proposisi perihal himpunan. Proposisi himpunan adalah argumen yang memiliki notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan atau ilustrasi dan implikasi. Untuk contoh kesamaan yaitu buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Untuk contoh implikasi yaitu buktikan bahwa A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka selalu berlaku bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian C. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Pembuktian dengan diagram Venn ini hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang memberikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan sejarah formal.
Contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn untuk A iris B gabung C adalah sebagai berikut, teriris pada bagian ini, dan diagram Venn untuk A iris B gabung A iris C, diagram Venn-nya teriris sebagai ini. Maka terbukti keduanya sama. Yang kedua yaitu pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan dan dengan menggunakan 01. Misalkan tiga buah himpunan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang pertama kita cari dulu tabel keanggotaan dari himpunan A, B, dan C, yaitu 0000111, 00011, C 01010101. Untuk B gabung C yaitu B gabung C 0000111, 0 gabung 1 gabung 1 gabung 1. Begitu juga seterusnya, maka didapatkan 0000111 untuk A iris B 0000001. Untuk A iris C 0000101. Untuk A iris B gabung A iris C 0000111. Karena kolom A iris B gabung C dan kolom A iris B gabung A iris C sama, maka A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Contohnya misalkan dua himpunan A dan B, buktikan bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Untuk pembuktiannya yaitu A iris B gabung A iris B komplement sama ditemukan A iris B gabung B komplement dari hukum distributif, lalu dihukum komplementkan, maka menghasilkan A iris himpunan semesta. Jika A himpunan semesta sama dengan A dapat dari hukum identitas, maka terbukti bahwa A iris B gabung A iris B komplement sama dengan A. Untuk contoh kedua yaitu misalkan dua buah himpunan A dan B, buktikan bahwa A gabung B dikurang A sama dengan A gabung B. Buktinya A gabung B kurang A sama dengan A gabung B iris A komplement dari definisi operasi selisih. Maka dijabarkan lagi A gabung B didistributifkan, dikalikan ke dalam seperti itu, maka menghasilkan A gabung B iris A gabung A komplement. Lalu dikomplementkan pada bagian ini, jika A gabung A komplement maka menghasilkan himpunan semesta, maka ditulis A gabung B iris himpunan semesta dari hukum komplement. Lalu dari hukum identitas didapat bahwa jika A gabung B iris himpunan semesta maka menghasilkan A gabung B, maka terbukti. Yang terakhir adalah pembuktian dengan metode definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan metode yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian seperti ini. Contohnya misalkan A dan B himpunan. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan B gabung C, maka A himpunan bagian C diberikan. Buktinya yaitu dari definisi himpunan bagian P himpunan bagian Q, jika dan hanya jika setiap X elemen P dan juga elemen Q. Misalkan X elemen A, karena A himpunan bagian dari B gabung C, maka dari definisi himpunan bagian X juga himpunan bagian B gabung C. Dari definisi operasi gabungan atau notasinya seperti ini,
X elemen B gabung C. Berarti X elemen dari B atau X elemen C. Yang kedua itu karena X elemen A dan A digabung B adalah himpunan kosong, maka X bukan merupakan elemen dari B. Dari pernyataan 1 dan 2, X elemen dari C harus benar karena kontur X elemen A juga berlaku X elemen C, maka dapat disimpulkan A himpunan bagian C. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Oke, dan terima kasih. Tidak ada kata yang salah, mohon dimaafkan.